Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Podcast FIA UII. Kembali lagi dengan saya sebagai host Edo Segara Gustanto dan selaku pembicara Dr. Anton Priyonugroho SEMM. Insya Allah pada pagi ini kita akan membahas seputar dompet sosial dan dompet digital dan etika konsumsi Islam. Sebagai awalan barangkali saya ingin menanyakan terkait hasil penelitian yang Pak Anton teliti begitu ya. Mungkin bisa disampaikan sedikit pengantar begitu ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, jadi ini hasil penelitian yang sudah dipublikasi di Scopus gitu ya. Sudah tahun 2023 ini, sehingga penelitiannya tahun 2022 akhir itu ya. Jadi karena prosesnya cukup lama. Nah, penelitian ini tentang adopsi dompet digital ya, di antara generasi milenial. Nah, kemudian di mana dalam penelitian ini ada beberapa variabel ya, yang utamanya adalah variabel etika konsumsi Islam. Nah, variabel yang lain itu variabel yang ada dalam grand theory yang saya gunakan. Penelitian ini kan menggunakan grand teorinya Utaud ya, Unified acceptance model. Jadi teori yang awalnya dari TAM ya, teori acceptance model, kemudian berkembang menjadi Utaud. Nah, hasil penelitian ini ternyata memang sebenarnya sudah saya duga ya, kalau hasilnya memang ada hal-hal yang mungkin berbeda dengan bayangan kita. Misalnya etika konsumsi Islam itu kan secara teoritis itu kan berpengaruh positif terhadap perilaku menggunakan dompet digital. Betul. Atau berpengaruh terhadap perilaku secara umum gitu. Ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa etika konsumsi Islam ini tidak berpengaruh terhadap perilaku, terutama perilaku penggunaan dompet digital. Dan ya sebetulnya bukan hal yang mengejutkan buat saya, karena beberapa penelitian saya yang sejenis ya, terkait dengan religiositas itu menunjukkan hal yang kontradiktif. Penelitian saya sebelumnya terkait bagaimana religiositas itu berpengaruh terhadap penggunaan bank syariah gitu, ternyata juga tidak mengaruhi penggunaan bank syariah. Ya. Kemudian penelitian saya yang lain terkait religiositas terkait dengan makanan halal juga tidak berpengaruh gitu. Ya. Dan beberapa penelitian yang lain juga menunjukkan hal yang sama. Berarti memang hasil penelitian menunjukkan etika konsumsi Islam itu tidak terpengaruh dengan penggunaan dompet digital tadi ya, Pak? Oke, betul. Kalau untuk jumlah respondennya berapa itu? Semuanya ini 200 lebih, 250 orang. 250 orang. Oke. Ya, menarik ya, Pak. Ketika bicara dompet digital ini kan memang sedang tren ya di kalangan milenial ya, terutama Gen Z, Y dan Gen Alpha ya. Kalau milenial itu kan kita, Pak. Iya. Ya, seumuran kita ini milenial. Yang di bawah-bawah kita itu ada Gen Z, Y dan Gen Alpha. Ya, Anda milenial, saya kolonial. Saya udah jauh lebih tua dari jenengan. Iya, betul, Pak. Baik, kalau dari hasil penelitian itu seperti apa, Pak? Remaja atau Gen Z, Y yang menggunakan dompet digital itu seberapa banyak atau seberapa konsumtif mereka? Iya. Sebetulnya kalau responden ini semuanya menggunakan, karena memang ini perilaku ya, jadi memang semuanya menggunakan dompet digital. Terlepas dompet digital yang digunakan memang
ada yang syariah, ada yang enggak gitu ya. Ya, ya. Ada pakai OVO, Dana, ada pakai ShopeePay, ada link aja syariah gitu. Tapi memang yang menarik adalah temuan tadi bahwa etika bisnis Islam ternyata tidak mempengaruhi generasi milenial untuk berperilaku atau menggunakan dompet digital. Artinya meskipun mereka menggunakan dompet digital, Iya. tidak terpengaruh dengan sifat konsumtif begitu. Bukan, tidak menggunakannya saja. Oh, tidak menggunakan. Tidak menggunakannya, ya, tidak menggunakannya. Jadi memang ini kalau saya lihat dari penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian saya sendiri dan beberapa penelitian yang lain, ini yang disebut dengan fenomena double standar. Ya. Apa itu? Jadi kalau responden itu ketika bicara ibadah ritual, dia taat, Ya. taat dengan segala aturan agama, gitu kan? Ya sholat, ya puasa, gitu. Tapi ketika beribadah terkaitan dengan muamalah, nah ini meletre mereka. Ya, berarti memang kesolehan seseorang tidak terpengaruh dengan aktivitas muamalahnya begitu Iya, ya, Pak. Oke. seringkali begitu. Dari beberapa penelitian saya yang lain menunjukkan hal yang seperti itu. Ya, ya. Religiusitasnya tinggi, ya, tetapi mengatakan bunga bank itu haram, ya. Tetapi tetap Tidak, aja menggunakan bank Iya, konvensional iya, begitu. gitu. Ya. Jadi ada kontradiksi seperti itu. Ya. Kita juga di dalam kehidupan sehari-hari ini kan juga mengenal namanya teori Maslow ya, atau Iya. teori kebutuhan. Nah. Sebenarnya gimana sih, Pak, kalau Islam sendiri mengatur tentang konsumsi gitu ya. Misalkan lah ya, kalau di bulan Ramadan ini kan ada fenomena konsumsi kan meningkat begitu ya. Iya. Yang harusnya yang meningkat itu ibadahnya kan, Iya. gitu. Bukan konsumsinya yang meningkat. Iya. Atau malah konsumsi meningkat itu baik karena terjadi pertumbuhan ekonomi juga kan. Atau seperti apa, Pak, kalau di Iya, dalam iya. Islam? Ya memang konsumsi yang seperti apa yang baik itu ya. Nah, kalau dalam Islam kan memang konsumsi itu semua diatur ya. Tidak kita harus membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Nah, itu. Nah, sehingga apa yang kita beli, apa yang kita konsumsi bukan berdasar apa yang kita inginkan, tetapi apa yang kita butuhkan. Sehingga dalam konsumsi Islam itu, kalau kita mengacu kepada etika konsumsi Islam, maka kita harus memperhatikan beberapa hal ya. Apa aja itu, Pak? Ya, tentu yang dibeli itu halal ya, jelas itu ya. Kemudian sederhana ya. Jadi kita nggak boleh bermegah-megahan, Ya. tidak bermewah-mewahan ya. Tidak israf ya, tidak israf, berlebih-lebihan. ya. Nah, betul. Kemudian memperhatikan kebutuhan jelas ya. Kemudian yang lain adalah masalah. Ya. Nah, ini. Ya, saya kira menarik juga, Pak, terkait Pak Anton tadi menyinggung tentang maslahah. Iya. Kan maslahah ini salah satu teori yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Mungkin bisa diulas juga, Pak. Seperti apa sih kita sebagai umat Islam ini memperhatikan maslahah ini? Oke. Tentu ketika kita ini terkait dengan transaksi yang banyak dipakai di Ya. dompet digitalnya. Ketika kita bertransaksi dengan dompet digital atau apapun lah, itu harus memperhatikan manfaatnya apa gitu. Ketika kita membeli barang itu, produk itu, kira-kira manfaatnya apa. Kemudian ketika sudah kita beli, kira-kira barang ini membuat mudarat kita enggak? Ya. Nah, kalau dirasa bermanfaat, oke, bisa lah kita beli. Tapi kalau kira-kira nanti akan menyebabkan mudarat, ya tentu harus kita hindari. Ya, misalkan terkait dengan ini lagi ya, yang sekarang mungkin lagi rame ya, ya terkait misalkan Palestina. Israel. Kita misalkan beli barang yang sepele aja lah, sekedar odol, pasta gigi. Ya. Nah, tentu kita akan sebagai umat Islam harus berpikir apa yang kita beli, ya, sekedar pasta gigi, kira-kira ini akan membawa manfaat kepada kita, kepada Umat yang Islam. punya pabrik,
kepada umat Islam atau tidak. Ya. Nah, kalau dirasa tidak memberi manfaat, ya sebaiknya kita jangan beli merek tertentu, setidaknya gitu. Nah, kita hindari merek tertentu. Kita harus hati-hati memilih barangnya juga gitu. Ya, setidaknya walaupun barangkali kontribusi kita itu sedikit, setidak-tidaknya kita itu bisa bertanggung jawab, di mana kita itu berpihak, seperti itu. Kalau terkait ini Pak, kalau dompet digital itu kan memang harus diisi ya. Okay. Nah, kalau kecenderungan kan banyak masyarakat kita itu kalau untuk mengisi kan dia harus ada uangnya kan. Nah, ada kecenderungan masyarakat kita kemudian menggunakan yang satunya gitu, atau pay letter atau berhutang gitu. Dan saya juga baru lihat ada video, ternyata kalau kita nggak bisa bayar pay letter itu bisa disita rumah kita, ya, jaminan kita bisa disita dan seterusnya. Menurut Pak Anton gimana itu? Iya, memang fenomena masyarakat kita. Pay letter itu salah satu kemajuan keuangan digital yang menurut saya juga harus dihindari gitu. Harus dihindari, sebisa mungkin dihindari. Kenapa? Karena kalau kita tidak hati-hati itu memang bisa menjerumuskan kita. Ya, itu memang sekedar alat ya, bagaimanapun tergantung kita. Tapi daripada kita tidak bisa manage ya, lebih baik dihindari saja. Kenapa? Karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Bukan kita kelola gitu ya Pak. Maksudnya itu nggak apa-apa digunakan, tapi selama bisa mengatur tidak masalah, atau malah lebih baik dihindari. Kalau ya. saya pribadi saya tidak menyarankan menggunakan pay letter ya. Karena sebelum pendaftaran itu juga prosesnya juga rumit, nanti ada aplikasinya itu kan menyimpan data kita ya, keluarga kita, orang kolega kita, network kita ya, sehingga ketika kita tidak mampu membayar itu masalahnya tidak hanya kepada kita sendiri, kepada keluarga kita. Ya. Nah, itu luar biasa. Ya, mungkin balik lagi ke soal apa tadi ya Pak. Pay letter ini kan memang kaitannya dengan etika konsumsi Islam juga ya. Yang mestinya tadi Pak Anton bilang harusnya kita membeli itu sesuai kebutuhan, bukan karena keinginan, kemudian yang halal dan seterusnya. Akhirnya kan pay letter ini kan juga menjebak seseorang untuk jadi konsumtif gitu. Betul. Mungkin Pak Anton punya saran buat anak-anak muda kita sekarang ini. Iya. Jadi memang kalau saya lihat mungkin beberapa waktu yang lalu itu ada namanya cash flow kuadran, mungkin masih ingat ya pemirsa. Robert Kiyosaki ya. Nah, kebanyakan gen milenial ini kan saya melihatnya cara berpikirnya seperti cara berpikir pegawai yang employee itu. Dia itu nggak tahan tidak tahan pengen di dunia nyaman itu, pengen di dunia nyaman. Keinginannya banyak, betul itu. Banyak. Ya, dia selalu ingin mempertahankan kenyamanannya. Nah, itu. Nah, sehingga kita harus merubah mindset itu. Kita bisa aja tidak nyaman sekarang, tetapi untuk meraih kenyamanan yang lebih panjang. Seperti apa itu Pak? Kenyamanan misalkan gini, kita bisa aja bertahan ya, tidak beli barang yang konsumtif. Artinya kita beli sesuai kebutuhan, bukan karena gengsi, bukan karena brand misalkan ya, tapi karena kebutuhan. Kita butuh handphone, ya udah beli handphone yang kita butuhan kita aja sudah, nggak perlu gengsinya, nggak perlu brandnya. Uangnya yang sisa tabung atau diinvestasikan. Artinya kita menahan gengsi, menahan kenyamanan tadi untuk sesuatu lebih besar ke depan. Nah, sisa uang bisa diinvestasikan ya. Harusnya kita lebih banyak menghemat supaya bisa ada simpanan begitu ya Pak. Betul. Oke. Tapi terlalu hemat juga nggak bagus. Nggak bagus ya. Karena biasanya konsumsi tinggi itu ya karena ada belanja. Kan, ya. Kalau terlalu hemat itu, yang hemat satu orang bagus.
2 orang bagus. Kalau seluruh Indonesia hemat semua, kasihan. Ekonomi nggak jalan. Nggak jalan, nggak ada yang beli ya. Nggak Pak? ada yang beli ya. Oke. Terkait dompet digital tadi Pak, kan variannya juga banyak ya. Iya. Ada yang konvensional, ada juga yang syariah. Iya. Di dalam responden yang Bapak teliti, apakah ada masyarakat kita yang tertarik dengan dompet digital syariah, misalkan seperti link syariah Link ya? aja syariah. Ya. Link aja syariah. Iya. Ada beberapa yang sudah menggunakan link aja syariah, tapi memang jumlahnya tidak besar. Ya. Ya, masih porsinya sangat kecil dibanding porsi penggunaan dompet digital yang konvensional. Kalau untuk perbedaannya apa Pak kira-kira yang membedakan antara dompet digital yang kalau yang syariah dengan tidak syariah? Dalam keserahan penggunaan hampir tidak ada bedanya. Hanya memang ini saya juga belum pernah membuktikan ya, karena saya tidak punya dompet digital ya. Tidak bisa membuktikan bahwa ini link aja syariah itu tidak bisa digunakan untuk membeli misalkan rokok, untuk membeli minuman keras. Saya belum pernah membuktikannya. Tapi kalau secara brosur dan sebagainya seperti itu. Ya, artinya mungkin usahanya tidak diinvestasikan untuk yang halal begitu ya. Penghimpunan dari dompet digital yang mereka lakukan kalau yang syariah begitu. Kalau saya iya, dan memang tidak bisa digunakan katanya begitu untuk transaksi yang non halal. Ya. Kemudian kira-kira temuan-temuan apa lagi Pak di dalam penelitian Pak Anton terkait dompet digital ini yang memang menarik gitu ya bagi masyarakat kita gitu ya. Iya. Kalau dari sisi transaksi itu memang masih kecil ya. Dari volumenya itu sangat kecil. Nilai-nilai yang dibelanjakan melalui dompet digital ini memang belum banyak. Karena bisa jadi karena memang respondennya adalah gen milenial ya. Dan selama ini juga dompet digital juga dibatasi jumlah uang yang tersimpan di sana. Oh begitu ya? Iya. Dibatasi dia. Iya, sehingga nilai per transaksi rata-rata dari responden itu masih kecil. Rata-rata hanya 200, 300 seperti itu per transaksi. Kira-kira kalau dari Pak Anton, kita sebagai umat Islam justru menyarankan pakai dompet digital atau tidak? Atau sejauh mana sih manfaat dompet digital ini? Tadi kan kita bicara maslahah juga kan gitu ya. Iya, namanya perkembangan teknologi tentu tidak bisa dihindari ya. Kita hanya bisa mengikuti selama teknologi tersebut bisa membantu kita, memudahkan kita. Nah, monggo saja kalau mau menggunakan dompet digital jika dirasa memang menguntungkan, jika dirasa tidak membawa mudarat. Nah, tapi kalau dirasa penggunaan dompet digital ini dirasa membawa mudarat, ya hindari juga. Karena ini hanya seperti pisau ya. Pisau mau dipakai apa? Gitu iya, alat ini mau dipakai apa? Itu tergantung kita. Berarti kalau secara syariahnya bagaimana Pak? Dompet digital ini kan kalau yang saya pahami alat tukar itu kan harus bentuknya fisik ya. Jadi kalau alat tukarnya ini kan hanya untuk nyimpan. Oh, hanya nyimpan. Tapi untuk transaksi juga nggak Pak? Uang kita. Oh. Jadi uang kita disimpan, misalnya kita punya uang 100.000 ya, disimpan, dipindah ke dalam bentuk digital. Dengan cara apa? Ditransfer uangnya ke situ, ke dompet digital. Kemudian dari misalkan 100.000 tadi bisa kita belanjakan untuk membayar. Ya, artinya kan digunakan untuk transaksi juga. Transaksi. Berarti secara syariah tidak masalah. Tidak masalah karena uangnya uang kita sendiri ya kan. Transaksinya langsung, barangnya jelas. Tidak melalui proses utang itu hanya ditaruh saja, dititipin seperti kita menitipkan uang ke bank. Oke. Ya. Kalau bank pakai transfer ya, pakai QRIS, nah ini seperti itu saja modelnya. Nah, kalau bedanya sama QRIS apa itu Pak? QRIS juga teknologi lain ya. Kalau QRIS itu singkatannya apa saya lupa itu. Jadi QRIS kan menggunakan bar ya, kode bar ya, barcode. Nah, itu sebenarnya model transfer
Ya. QRIS itu. Dari kita punya rekening bank, kemudian kita transfer dengan melakukan scan atas kode tadi. Uangnya dititipinnya di mana? Dititipin di banknya. Ya. Atau kalau kita menggunakan QRIS tapi menggunakan dompet digital, ya, misalnya pakai aplikasi Dana atau aplikasi OVO, maka uangnya tadi kan sudah ada di dompet digital. Bisa menggunakan QRIS juga. Jadi sebetulnya QRIS itu lebih ke metode transfer. Metode hanya sama juga alat juga Metode ya? transfer. Oh, metode transfer. Metode transfer. Daripada kita ngetik nama, nomor rekening, kemudian nama penerima siapa, dengan QRIS tinggal foto saja. Ya. Saya kira ini juga ya Pak. Di Cina kan sudah transaksi juga sudah tidak menggunakan uang fisik. Iya. Kalau menurut Pak Anton ke depan kira-kira bagaimana Pak? Perkembangan uang digital, uang digital ini ya. ke depan seperti apa? Iya, ya sampai sekarang pun saya kira sudah di mana-mana ya. Artinya misalkan uang digital, kripto seperti itu. Kalau yang misalkan kripto itu kan masih dalam yang membuat itu kan tidak ada otoritas ya, masih ke orang, person atau komunitas institusi ya, komunitas ya. Iya, kalau disebut mata uang itu kan institusinya negara. Ya. Sehingga bisa jadi di masa depan institusi mata uang yang ada di negara dirubah menjadi mata uang yang bentuknya digital juga sangat mungkin ketika sumber daya alam untuk membuat mata uang fisik itu juga semakin langka. Berarti ada kemungkinan ke depan bisa saja kita pakai menerapkan uang digital. Uang digital bisa jadi aja. Uang kertas sudah nggak ada lagi gitu. Bisa jadi, ya. Tapi memang harus diingat ya tetap menggunakan ada tetap berbasis emas misalkan uang digitalnya. Jadi ada penjaminannya. Ada penjaminan. Jadi bukan sekedar uang digital tanpa jaminan seperti itu. Oke, baik. Mungkin terakhir Pak, kalau dari penelitian yang Bapak teliti tadi, kira-kira apa yang bisa diambil pesannya begitu ya? Oke, terima kasih. Saya kira kita sebagai umat Islam ya, tidak hanya mementingkan ibadah ritual, ya, tetapi muamalah itu juga harus dilakukan dalam konteks keriduannya, harus muamalah yang mendapat ridho. Artinya apa? Jangan sampai kita itu menjadi umat yang ibadahnya rajin tapi melupakan muamalahnya, melupakan tetangganya, melupakan transaksi keuangannya, dianggap sebagai suatu hal yang terpisah, bukan bagian dari ibadah. Itu yang keliru dan memang itu yang terjadi saat ini. Harusnya jadi satu kesatuan, antara ibadah, muamalah itu jadi satu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul, karena memang semua sudah diatur oleh Tuhan. Oke, cukup demikian dari kami. Saya kira menarik tadi yang disampaikan Dr. Anton Pionugroho ya terkait dompet digital dan kaitannya dengan etika konsumsi Islam. Jadi ada banyak hal yang perlu kita lakukan ya. Tadi salah satunya Pak Anton bilang ibadah dan muamalah ini nggak bisa dipisahkan. Harusnya kita harus sama-sama sejalan, sama-sama Islam itu diterapkan di semua lini. Gitu. Saya kira itu dari saya ya, selaku host. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.